pembagian hidup di dalam diri kita. Ya, nasihat ini mengindikasikan ya bahwa di dalam tubuh kita itu ada 3/4 yang mencerminkan tentang hidup dan kehidupan kita. Sepertiga yang pertama adalah untuk Allah, yaitu roh kita. Karena memang roh itu muasalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka roh ini selalu memiliki kerinduan untuk bisa kembali kepada muasalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur sudah sepatutnya kita panjatkan hanya kepada Allah Ta'ala atas setiap nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita masih bisa berupaya berhimpun di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-36 dari Babus Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wassalasun, dan makalah yang ke-36 ya. Bahasa Arab itu untuk menyebut kata 6, kalau itu bilangan begitu ya, angka. Kalau itu angka, maka bahasa Arabnya sittatun ya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, 6, sittah ya. Tapi kalau dia menunjuk apa ya istilahnya ya, pertama, kedua, urutan ya. Kalau urutan ya berubah menjadi sadisah, saya nggak tahu gitu ya. Kenapa begitu filosofinya, filosofi kebahasanya apa saya nggak tahu ya. Dari wahidun, kalau itu urutan menjadi al-awwal, as-sani, as-sani dari isnain, isnain, isnani, as-sani, masih satu akar kata. Salasah menunjuk urutan yang ketiga, salisatun atau salisun ya. Sehingga kalau ada namanya tetangganya Pak Salis, itu berarti anak yang ketiga gitu ya. Kalau 4, arba'atun, ar-rabi'ah gitu ya. Ya, Ibu Rabi'ah gitu berarti anak yang keempat gitu ya. Khamsatun, khomisah gitu ya, Bu Khomisah. Nah, tapi kalau 6 bukan satita gitu ya. Dari kata sitatun, satita bukan, tapi sadisah. Nah, saya tidak tahu mengapa begitu. Kenapa kok kemudian jauh dari akar katanya? Akar katanya ya sita, sin, ta, dan ta gitu ya. Tapi kok jadi sadisah? Ya, akar katanya sin, dal, sin. Nah, ya. Saya nggak tahu kenapa begitu. Jadi wal maqalatus sadisatu wassalasun, dan makalah yang ke-36
Artinya yang keenam setelah 30 gitu ya. Jadinya 36. An Luqman Al-Hakim. An Luqmanil Hakim. Bersumber diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim. Annahu qala libnihi. Sesungguhnya siapa Luqman qala telah berkata libnihi untuk anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya seakar dengan kata ibn. Ya, ibn berarti anak laki-laki. Bin ya, putra. Ya, panggilan kesayangan menjadi ya bunayya, wahai anakku. Innan nasa, sesungguhnya manusia, inna sak temene annasa menungso gitu ya, sesungguhnya manusia salah satu aslasin, itu tiga, salasa tiga, aslas sepertiga. Jadi manusia itu memiliki tiga bagian, sepertiga dari masing-masing dirinya. Artinya ada sepertiga bagian dari manusia itu. Sulusun lillahi, yang pertama, sepertiga pertama itu lillah, ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sulusun linafsihi, dan sepertiga yang kedua linafsihi, itu untuk dirinya. Wa sulusun lidudi, dud itu artinya ulet, cacing gitu ya, ular. Apa bahasa ini ya? Bahasa Indonesianya apa? Ulat ya, ulat. Ya. Wa thulusun lidudi, dan sepertiga yang ketiga itu untuk cacing. Ya. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu, maka ma huwa lillah, apa yang menjadi bagian Allah, bagi Allah, bagian yang teruntuk Allah, faruhu, ma itu adalah rohnya. Roh manusia itu lillahi, itu untuk Allah. Fahuwa raji'un lillahi ta'ala, karena roh itu raji'un, kembali, lillahi ta'ala, kembali kepada Allah ta'ala. Atau bisa jadi karena roh itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu, sedangkan apa yaitu sulus yang kedua, sepertiga yang kedua, li nafsihi, bagi dirinya, fa'amaluhu, maka itu adalah amalnya. Jadi sepertiga bagian dari diri kita berupa amal perbuatan kita, itu kembalinya kepada diri kita. Fahuwa raji'un li nafsihi, dan itu, amal itu raji'un, kembali, li nafsihi, kepada dirinya, bin naf'i, apakah dengan kemanfaatan, wal idrari, atau yang membahayakan. Jadi kalau amalnya baik, maka itu kembalinya adalah kemanfaatan bagi dirinya. Kalau amalnya itu adalah keburukan, maka itu juga kembali kepada dirinya dalam bentuk keburukan. Artinya bahaya. Ya. Wa amma ma huwa lidduti fajismuhu, sedangkan bagian sepertiga yang ketiga, maka itu teruntuk cacing-cacing tanah, ulet, ya, yaitu fajismuhu, yaitu jasadnya. Wa ma'kulud dudi, karena jasad kita itu menjadi makul, santapan ad-dudi, ulet dan cacing tanah. Makanya lagunya Roma Irama gimana itu? Santapan cacing tanah itu gimana? Saya ingat liriknya tapi nggak ingat lagunya gitu ya. Nah ini makul itu. Makanya dulu itu ada sering guyonan, alah pakai sombong piring bakalan jadi santapan cacing tanah. Ya.
Sekarang kok gaya men. Nek wis mati ya tetep ae dimakan sama ulet dan cacing-cacing di dalam tanah. Gitu ya. Kecuali orang-orang soleh yang memang ya jasadnya utuh tidak dimakan oleh mereka karena kesalehan sehingga Allah menjaga sampai jasadnya pun dijaga. Nah ini Bapak Ibu nasihat dari Luqman Al-Hakim. Ya, siapakah Luqman Al-Hakim ini? Yang namanya begitu melegenda sehingga banyak di antara kita yang terinspirasi memberi nama anaknya Luqman Al-Hakim. Ada namanya Pak Luqman di sini? Enggak ada ya kebetulan. Nah, Luqman Al-Hakim. Nah, siapakah dia? Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan juga di dalam tafsir beliau menunjuk bahwa nama lengkap beliau adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Ya. Ini, jadi bapaknya bernama Anqa, kakeknya bernama Sadun. Beliau sendiri namanya Luqman. Ya. Yang jelas beliau sosok yang hidup pra-Islam, artinya sebelum kedatangan Islam. Sementara anaknya bernama Taron, gitu ya. Ini menurut Ibnu Katsir. Jadi, qala Luqmanu libnihi. Ya, Luqman telah berkata kepada anaknya, memberi nasihat kepada anaknya. Nah, anaknya ini bernama Taron, kata Ibnu Katsir. Sebagian besar cendekiawan, kata Ibnu Katsir, itu meyakini bahwa Luqman itu hamba Allah ya, yang saleh tapi tidak menerima nubuah, kenabian. Ya. Jadi beliau orang biasa seperti kita, tidak memiliki risalah kenabian. Tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang betul-betul ya, terhormat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa juga begitu ya, orang biasa seperti kita ya, mungkin biasa di hadapan manusia tetapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ya Luqman ini. Ini namanya adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Ini versi menurut Ibnu Katsir ya. Sedangkan Syauqi Abu Khalil di dalam kitabnya Atlas Al-Quran, Luqman adalah putra dari saudara perempuan Ayub. Jadi putra dari saudara perempuan Nabi Ayub alaihissalam. Masih ingat Nabi Ayub ya? Siapa Nabi Ayub ini? Nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit, gitu ya. Kaya raya Nabi Ayub ini luar biasa ya, tapi kemudian diuji oleh Allah dengan sakit yang berkepanjangan, hartanya ludes, istrinya juga pada menjauh ya, tetangganya menjauh sampai istrinya juga menjauh ya, darinya ya. Nah, ini. Jadi putra dari saudara perempuan Ayub ya, atau putra dari bibinya ya. Ini menurut Atlasul Quran ya. Nah Bapak Ibu, meskipun Luqman sebenarnya hanyalah orang biasa dan tanpa kedudukan duniawi, namun tetap diakui atas kemuliaan dan kebijaksanaan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggambarkan bahwa kita pun manusia biasa itu bisa terhormat ya di hadapan Allah kalau kita memiliki kemuliaan yang itu biasanya bersumber dari karakter kita, dari akhlak kita. Makanya Al-Khudar ya di dalam kitabnya, saya lupa namanya, Mausu'atul Akhlak atau apa begitulah, Ensiklopedia. Beliau mengartikan ya nilai itu sebagai karakter yang dengannya seseorang menjadi istimewa. Artinya keistimewaan kita itu terbentuk karena akhlak kita. Itu sesungguhnya. Walaupun kalau dalam kategori duniawi,
Seringkali kemuliaan seseorang itu ukurannya, takarannya adalah materi duniawi. Nek wong wis sugih donyane saarat-arat, ya masih yo gak begitu ahli ibadah, ya di mata manusia juga dihormati gitu ya. Ini perkumpulan pertemuan gitu, monggo Pak ten ngajeng Pak di sumonggo ake, tapi ini wis miskin gak ada popo nang pojok kono wi di blangkrak nang ngisore godhong gedang. Nah itu takaran manusia gitu ya. Tapi Allah kan tidak melihat itu gitu. Tetapi Allah melihat bagaimana nilai yang kita pegang sehingga membuat kekayaan kita itu bisa menjadi ya kemuliaan bagi kita. Ya, karena harta di tangan orang yang tidak berkarakter, tidak punya akhlak yang mulia, maka dia bisa menjadi sumber kehinaan. Jadi tetap saja di hadapan Allah kemuliaan itu karena karakter akhlak kita. Nah, Luqman manusia biasa tetapi memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Buktinya namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Pastilah karena kemuliaan akhlaknya, dan di antara itu cerminannya adalah kearifan yang beliau miliki, kebijaksanaan. Sehingga Al-Quran mengabadikan ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, dan kemudian yang kedua apa itu? Setelah jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya, intinya kemudian birrul walidain dan sebagainya. Yang dari itu kemudian Luqman menjadi rujukan tentang parenting Islami. Ya, tentang parenting Islami. Nah, gelar sebagai orang biasa tidak menghalangi Allah untuk memuliakannya sebagai orang yang soleh. Nama Luqman ya, yang diabadikan di dalam Al-Quran sampai 2 kali disebut ya, di dalam surat Luqman ayat 12 dan 13, itu menjadi bukti jelas bahwa ia bisa memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya dan dapat menjadi penerang bagi orang lain yang memerlukan pemahaman dan makna dalam hidup, terutama dalam hal pengasuhan, parenting, dan pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka. Nah ini, karena anak itu ujian, Bapak Ibu ya. Ya, anak itu bisa menjadi salah satu objek Allah menguji kita. Ya, selain harta itu juga objek. Dan memang semua aspek kehidupan kita adalah objek dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, termasuk anak-anak kita. Ya, betapa banyak orang yang pola hidupnya itu menunjukkan bahwa objek ujiannya adalah anak. Nabi Nuh diantaranya diuji dengan anaknya. Ya, sukses mendakwakan Islam kepada umatnya. Nah, tapi anaknya ada yang tidak menerima. Nah itu ya, menjadi ujian. Maka hati-hati, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, jadi itu menegaskan bahwa harta kita, anak kita juga bisa menjadi ujian. Nah Luqman ya, contoh terbaik gitu ya, yang sukses dalam ya mendidik anaknya ya, dengan nasihat-nasihat yang mulia darinya. Itu diabadikan dalam Al-Quran dan bisa menjadi contoh bagi orang-orang setelah kita. Nah ini Luqman Al-Hakim yang hari ini ya, dalam versi yang berbeda, artinya dalam rujukan yang berbeda, ya beliau juga bisa kita ambil ya nasihatnya ketika beliau memberikan nasihat kepada putranya. Ya, An Luqman Al-Hakim annahu qala libnihi. Ya, apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasin. Sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3 aslas. Aslas jamak min sulus. Sulus artinya sepertiga. Manusia itu ada 3 bagian, sepertiga, sepertiga, sepertiga.
Ya, sulusun lillahi, sepertiga yang pertama haknya Allah lillah, wa sulusun li nafsihi, sepertiga yang kedua haknya dirinya karena akan kembali kepada dirinya, wa sulusun litudi, dan yang ketiga adalah haknya ulet-ulet dan cacing. Fa amma ma huwa lillahi faruhu, wa amma ma huwa li nafsihi fa'amalu, wa amma ma huwa litudi fajismuhu. Jadi yang bisa kita ambil dari nasihat ini yang pertama adalah tentang pembagian hidup di dalam diri kita. Ya, nasihat ini mengindikasikan ya bahwa di dalam tubuh kita itu ada 3/4 yang mencerminkan tentang hidup dan kehidupan kita. Sepertiga yang pertama adalah untuk Allah, yaitu roh kita. Karena memang roh itu muasalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka roh ini selalu memiliki kerinduan untuk bisa kembali kepada muasalnya. Filosofi istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengindikasikan tentang itu, gitu ya, bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka hidup kita itu kan sebenarnya hanyalah satu perjalanan pulang sesungguhnya, dari titik berangkat menuju ke titik kembali di mana kita berangkat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari sepertiga yang pertama, yaitu roh kita, ya, ketika jasad kita ini sudah sempurna sebagai janin di dalam perut ibu kita, lalu kemudian Allah meniupkan wa nufikha mir ruhi, meniupkan ke janin tersebut itu mirrihi, dari rohnya, gitu ya. Maka roh itu ya dari Allah. Nah, karena dia berasal dari Allah, maka kecenderungannya adalah kembali kepada Allah. Ya. Seperti kita yang berasal dari ibu kita, maka ada kerinduan kita untuk bisa kembali kepada ibu kita. Betul loh Ibu ya? Kembali kepada orang tua kita. Ada yang tidak kangen pada orang tuanya? Ya, kan selalu ingin kembali. Maka kemudian itu mengejawantah dalam budaya mudik, gitu loh. Masih mengenal ya, hati-hati. Gitu. Nah, aku ingin pulang. Aku ingin pulang, gitu ya. Artinya roh kita memang ingin selalu ingin kembali kepada Allah. Ada kerinduan, ya. Seperti layaknya kita ingin selalu bisa mudik ke kampung halaman kita, ya, mudik dalam makna yang sesungguhnya, kata Ibnu Al-Arabi, karena Ibnu Arabi mengatakan kita mengenal ada 2 cara kembali, katanya. Cara kembali yang pertama adalah ar-ruju' al-littirari, kembali dengan cara terpaksa, yaitu kematian kita. Itu pasti kita akan kembali kepada Allah dengan cara yang terpaksa. Mau tidak mau, pasti kita akan kembali, yaitu kematian kita. Maka bagi orang yang alim, orang yang soleh, kematian itu adalah dinantikan, dirindukan. Karena dia bisa kembali kepada muasalnya, ya, yang dirindukan, yang dicintai. Ya, ada keindahan di dalam kematian bagi orang yang soleh. Kalau kita ada keindahan atau ada kengerian, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama, gitu ya. Ya, ada kerinduan, ya, untuk bisa berjumpa dengan Allah, dan pintu untuk kembali kepada muasal kita ya kematian. Ini ar-ruju' al-littirari, kata Ibnu Arabi. Lalu kemudian yang kedua, ar-ruju' al-ikhtiyari, kembali dengan cara sukarela, pilihan. Nah, itu yang kemudian beliau tafsirkan sebagai ibadah-ibadah yang Allah berikan tata caranya kepada kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, ya, dan segala kebaikan-kebaikan yang kata Rasul sebut sebagai sedekah, itu adalah kembali secara sukarela. Maka wajar Bapak Ibu ya, kalau kita kemudian bisa berbuat baik kepada seseorang, bisa beribadah dengan baik, itu kan ada kenyamanan di dalam diri kita. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, betul ya? Ada rasa terenyuh, ada rasa gimana gitu, ya.
nilai-nilai spiritual itu kita rasakan begitu luar biasa nikmatnya. Nah, karena kita bisa kembali kepada Tuhan kita melalui cara-cara yang diperkenankan, gitu ya. Tapi kalau kita berbuat maksiat, menjauh dari Allah, justru ada rasa tersiksa di dalam diri kita, ada penyesalan, ada hati yang tidak enak, begitu ya. Betul Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu? Ya, kalau masih ada itu, berarti kita masih normal. Loh iya. Tapi kalau kita berbuat maksiat kok tidak ada rasa apa-apa, bahkan naudzubillah min dzalik, ada rasa bangga. Lalu kemudian kita tampak-tampakkan, ini loh saya yang bisa berbuat begini, seakan begitu. Update status dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, itu sudah nggak normal, kata Nabi, sebagai al-mujahirun, orang yang bangga melakukan kemaksiatan. Mestinya dia itu ada perasaan tersiksa, menyesal, kok malah bangga, malah senang, begitu. Hati-hati, ini sudah simptom, gitu ya. Ini gejala ketidaknormalan. Nah ini, jadi sepertiga yang pertama dari diri kita adalah roh kita. Itu untuk Allah, karena memang dia berasal dari Allah dan kecenderungannya ada kerinduan untuk kembali kepadanya. Ya. Nah, roh kita ini betul-betul mendapatkan haknya dari kita kalau kita bisa mengarahkannya senantiasa teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pembagian hidup ini, ya, kalau bisa kita memenuhinya dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan spiritual yang itu tidak bisa ditakar dengan materi duniawi. Ya, saya kira cerita-cerita tentang itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Habibie di akhir hayatnya kan juga mengindikasikan itu ya. Seandainya aku tahu sejak awal ya, bahwa ternyata yang membuat ya, kebahagiaan hidup itu bukan sains dan teknologi, gitu ya, tetapi ilmu agama. Ya, pada akhirnya di titik terakhir beliau menyadari itu. Jadi yang membuat ya, kebahagiaan hidup itu adalah ketika kita betul-betul bisa mengimplementasikan diri kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatur Rabbi fil ardi. Ya. Nah ini, nah, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian sepertiga yang kedua adalah amalnya. Gitu ya. Di mana amal itu akan kembali kepada kita, bukan kepada orang lain, bukan kepada Allah. Maka kita beramal itu bukan untuk Allah sesungguhnya. Karena Allah tidak butuh amal kita. Kalau Allah membutuhkan amal kita, maka Allah terdowngrade. Ya, turun dari sebagai Tuhan, begitu ya. Karena dia masih butuh. Padahal Allah itu ghaniyun, Allah maha kaya. Kaya itu berarti tidak butuh sesuatu, itu orang kaya. Kata Hamka gimana? Orang yang kaya adalah orang yang mampu menyedikitkan kebutuhan dirinya. Ya, ini. Ya, dia jelas nggak bisa, nggak pasti butuh karena dia hamba, dia bukan Tuhan. Tetapi ketika dia bisa menyedikitkan kebutuhannya terhadap dunia ini, maka itulah kekayaan yang sesungguhnya. Nah ini. Nah Allah menyebut dirinya ghaniyun, maha kaya, li'annahu la yahtaju ila kulli syai'in. Karena Allah tidak membutuhkan apapun. Karena logikanya kalau dia butuh berarti dia masih hamba, tidak. Kalau dia butuh berarti dia hamba. Ya. Tuhan itu dia tidak butuh. Maka ibadah kita, amal kita, Allah nggak butuh. Maka seandainya seluruh manusia sejagat raya ini ingkar kepadanya, tidak sedikit pun mengurangi keagungannya. Demikian pula kalau manusia sejagat ini semuanya tunduk patuh beribadah kepadanya, itu juga tidak menambah keagungannya. Nah, ini. Maka amal yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah untuk kita sendiri. Ini Luqman Al-Hakim mengatakan. Ya. Hanya saja kadang-kadang kita ini nggak menyadari ya. Ibadah kita menjadi tidak ikhlas. Ya, karena kita merasa bahwa Allah mewajibkan itu kepada kita. Ya.
Padahal Allah jelas-jelas mengatakan nggak butuh akan itu. Ya, kalau kita beribadah ya untuk diri kita. Kalau kita beramal juga untuk diri kita. Bahkan Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Semuanya kembali kepada kita. Nah, seandainya kita menyadari seperti itu kan mantap gitu ya. Kita beribadah menjadi ringan, kita beramal menjadi mudah ringan. Tapi nyatanya gimana, Bu? Ya, abot. Kok iso abot gitu ya? Karena kita merasa seakan-akan kita dipaksa untuk beribadah, beramal. Seakan-akan kita mengeluarkan sedekah kita itu mengurangi jatah kita gitu ya. Ya. Padahal nggak ada ceritanya orang banyak beramal jatuh miskin. Nah, betul loh ya. Ya, ini. Buktinya sudah banyak gitu loh, tapi ternyata belum juga kita menyadari itu. Nah, sepertiga dari diri kita dan itu haknya kembalinya kepada diri kita ya amal kita. Lalu kemudian sepertiga yang lain yang terakhir adalah ya untuk cacing, ulet-ulet dan itu jasad kita. Artinya bahwa jasad ini nanti pada akhirnya juga akan menjadi santapan mereka. Gitu. Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang pembagian ya dalam hidup kita. Harusnya kemudian kita bisa manifestasikan di dalam tata laku kehidupan kita di dunia. Yang haknya Allah, roh kita, mari coba kita beri santapan rohania yang betul-betul ya itu membawa kembali roh kita kepada Allah. Dan ternyata ujungnya juga kembali kepada kita juga gitu sesungguhnya. Karena memang Allah tidak membutuhkan itu gitu. Ya, yang tadi kita contohkan kebahagiaan rohania ya mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya kebahagiaan batiniah itu ya. Nah, ini jadi nasihat Luqman ini mengajarkan kepada kita tentang pembagian hidup ya. Yang kedua adalah keseimbangan hidup Bapak Ibu ya. Perkataan ini, nasihat ini juga menunjukkan tentang pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab spiritual, lalu kebutuhan pribadi, dan fisik kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga-tiganya harus seimbang. Ya, artinya hanya memenuhi kebutuhan rohnya saja kita melupakan bahwa jasad kita juga butuh. Ya, ada hak yang dibutuhkan. Gitu ya. Ada makanan yang perlu kita santap untuk memberikan kekuatan dalam tubuh kita. Ya, harus seimbang gitu ya. Gimana itu? Ini Pak Ustadz ayatnya. Ya. Wabtaghi fi ma ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, wabtaghi fi ma ataka ya dan apa? Carilah dengan segala daya bima ataqallahu daral akhirah ya, yang itu kita peruntukkan untuk kehidupan kita di kampung akhirat nanti wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan engkau lupakan bahwa jasadmu yang bersifat materi keduniaan itu juga punya hak ya. Dia ada mata, punya hak untuk kita tidurkan. Maka jangan ya terlalu ambisius menjadi orang workaholic misalnya ya. Pokoknya kalau bisa jangan tidurlah, kerja tok gitu. Suwe-suwe ya habis juga jasad kita ini kalau begitu. Dia punya hak untuk kita tidurkan. Malam ya kita gunakan untuk istirahat. Jangan begadang terlalu malam gitu. Jadi ada keseimbangan ya, yang harus kita jaga ya. Ruh kita punya hak, jasad kita juga punya hak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh kita melupakan. Demikian pula sebaliknya, kita hanya memenuhi hak tubuh kita. Ya. Kita cari keduniaan luar biasa untuk menyenangkan jasad kita. Kita lupa bahwa ruh kita juga punya hak dari diri kita untuk kita penuhi. Harus seimbang. Tidak boleh terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ya, oke, kita ingat ya. Lalu kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil hikmah dari ini, atau pokok pikiran yang kita bisa ambil dari nasihat Luqman ini, yang ketiga adalah ya, tentang
kualitas spiritual dan amal kita. Apa yang kita lakukan untuk Allah akan kembali kepadanya. Dan apa yang kita lakukan untuk diri sendiri yang berhubungan dengan amal perbuatan itu juga akan kembali kepada kita. Ini menunjukkan bahwa amal baik adalah bagian penting dari kehidupan kita yang bermakna. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada hubungan yang kuat antara spiritualitas kita dengan amal kita, gitu ya. Nah, yaitu berupa kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, ini juga kualitasnya harus kita jaga dan harus kita kemudian tingkatkan, gitu ya. Artinya apa yang bisa kita bawa nanti, ya, tidak lain kecuali hanya amal perbuatan kita. Nah, ini bagian penting dari kehidupan kita. Hidup kita menjadi bermakna atau tidak ditentukan oleh kualitas spiritual dan amal kita. Nah, ini. Maka jadilah kemudian agen-agen kebaikan, agen-agen kesalehan. Kita belajar sebisa mungkin menanam kebaikan dimanapun kita berada. Dan menanam kebaikan itu tidak ada ruginya. Pasti kita akan panen. Ya, kecuali kita nggak percaya Pak Bu ya. Tapi itu udah bahaya kalau nggak percaya. Jadi kita berbuat baik itu, ya, dimanapun kita berada, itu kan sama dengan kita menanam, gitu ya. Maka pasti akan berbuah, ya, dan pasti kita akan panen. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat kelak panen. Jangankan nunggu di akhirat, kebaikan yang kita lakukan saja kadang-kadang langsung bisa kita panen, kan gitu. Ya, saya kira itu sudah menjadi satu hukum alam ya. Siapa yang tersenyum dengan orang lain, maka dia akan disenyumi. Siapa yang menanam wajah betutut, merengut, mecungut dan sebagainya, ya panennya adalah ya nggak akur karo tonggone, ya toh, dan lain sebagainya. Nah, itu panen. Selalu begitu kehidupan. Maka mari kita tanam kebaikan sebanyak mungkin dimanapun kita berada. Ya, hatta mungkin ya di tempat yang mungkin itu tidak baik sekalipun kita tetap menanam kebaikan. Saya kira contoh-contoh tentang itu luar biasa ya diberikan oleh para sahabat Nabi, tabi'in, para ulama dan lain sebagainya. Yang keempat tentang kebutuhan fisik kita, ini juga tidak boleh kita lupakan bahwa jasad kita, tubuh kita juga memerlukan perhatian dan perawatan. Jangan kemudian jasad ini materi duniawi, mementingkan amal ukhrawi, mementingkan spiritualitas, lalu kemudian kita lupa bahwa jasad ini punya hak terhadap diri kita. Gitu ya. Maka muslim yang terbaik ya al-mu'minul qawi. Ya. Ya dia kebutuhan spiritualnya oke, fisiknya juga dijaga. Nah, apalah itu barangkali apa yang bisa coba kita eksplorasi dari nasihat yang diberikan oleh Luqman Al-Hakim terkait dengan 3/4 bagian tadi. Sepertiga yang pertama apa Bapak Ibu? Untuk Allah, yaitu roh kita. Ya. Sepertiga yang kedua untuk diri kita sendiri, yaitu amal kita, harus kita perhatikan. Ya, jadilah agen-agen amal kebajikan, tanamkan kebaikan itu dimanapun berada. Pasti itu akan kita panen dan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, lalu kemudian sepertiga yang terakhir adalah ya jasad kita. Ya, dia pada akhirnya juga akan menjadi santapan cacing tanah. Gitu. Maka harus kita jaga keseimbangannya. Ya, jangan terlalu mementingkan materi jasad kita, keduniaan kita. So, pada akhirnya akan ya lenyap juga menjadi santapan ulet-ulet dan cacing tanah. Harus seimbang ya, sehingga pendidikan yang kita canangkan juga pendidikan yang menyeimbangkan semua unsur kemanusiaan kita. Jadilah kemudian pendidikan yang holistik itu, holistic integrated. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, terinspirasi dari nasihat Luqman ini, dan Allah memberikan keberkahan kepada kita,
berupa kemudahan untuk mengamalkan nasihat-nasihat yang mungkin sederhana bagi kita gitu ya, tetapi kalau kita bisa konsisten istiqomah mengamalkannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.